Oh, astagfirullah. Nggak ada juga pembungkusnya, dikoyain ya. Nih namanya buah kalimunting. Tuh dapat segitu cuman. Nah, segini dapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pagi ini kami mau pergi melihat kebun. Udah lama nggak ke kebun ya teman-teman. Kita naik motor aja, nggak jauh dari sini, sekitaran 5 menit nyampe. Kita mau lihat kondisi kebun yang beberapa minggu yang lalu kita tinggalkan ya, berangkat ke Malaysia. Kita mau lihat pisang yang dibungkus, apakah masih aman dari monyet atau sudah habis. Kalau seandainya aman, masa langsung kita panen. Let's go. Kita perginya bertiga aja. Kakak Nadia tinggal. Kakak Nadia nggak suka ke kebun ya. Anak gadis nggak suka ke kebun. Dekat aja tuh kan, banyak rumah-rumah. Nih udah sampai, kita turun, takut. Nah, kebunnya depan sini. Ini nggak terlalu hutan kan, walaupun namanya kebun tapi nggak hutan-hutan amat nih. Ini masih ada rumah-rumah orang sini. Ini jalan besar. Udah banyak rumput tumbuh teman-teman nih. Wah, nih apa namanya, bayam yang kami tanam beberapa minggu yang lalu ya, nggak tumbuh, malah rumputnya setinggi ini. Wah, ini pisang pun sudah dilibas sama monyet tuh. Padahal belum masak lagi tuh. Tuh. Belum masak lagi, udah dimakan ya. Padahal tanaman-tanaman yang di pinggir sini teman-teman sudah pada ditebang sama yang punya tanah ya. Yang biasanya monyet sering main nih di lahan ini nih. Di lahan ini sering main monyetnya karena di sini banyak pohon-pohon tinggi ya. Sekarang udah ditebang sama yang punya lahan. Kita pikir monyet nggak berani lagi datang ke bagian depan, ternyata monyetnya nggak peduli, mungkin dia dari belakang sana terus ke depan. Di sini ada pisang satu kalau nggak salah, berbuah ya. Kita cek dulu masih amankah kira-kira. Nah ya, rumputnya udah tinggi teman-teman. Tuh, kemarin udah ditanyain sih, cari orang buat ini, buat bersihin rumput-rumputnya, dibersihin pakai mesin rumput. Tapi kayaknya mereka belum sempat ya, jadi masih belum sempat dibersihkan. Kayaknya masih aman ya, karena masih kecil juga ya. Tuh, masih aman. Oh, yang di sini dah dimakannya tuh. Ini rupanya yang baru berbuah lagi. Itu yang kemarin sebelum kita ke Malaysia yang udah lumayan besar ya. Ternyata udah dimakannya semua tuh. Gak ditinggalinnya satu sisir pun. Dasar monyet nih. Nggak selamat juga ternyata teman-teman.
apanya, pisangnya. Pikir karena dia di bagian depan bisa selamat ya. Ternyata nggak selamat juga. Di sini ada cempedak dari Malaka. Wah, nggak ada satupun tinggal disisain si monyet nih. Tuh ada satu, nggak tahu tuh udah tua apa belum. Kalau udah tua, kita panen aja biar dia nggak dapat. Nggak ada ditinggalinnya satu biji pun cempedak nih. Lumayan banyak loh kemarin sebelum kita berangkat. Memang cempedak hutan nih, kalau kami bilangnya cempedak hutan ya. Ini dia, persis seperti yang kami makan saat di Malaysia kemarin. Memang mungkin bibitnya memang dari sana ya. Ini ada satu nih, saya tunjukin. Padahal kemarin banyak loh. Udah habis juga, nggak bersisa. Tuh, tinggal satu cempedaknya tinggal. Padahal kemarin banyak loh nih, cempedaknya nih. Di apa aja ambil aja tuh cempedak tuh. Yang tuh. Panen aja tuh satu tuh. Panen aja. Nih Pak suami lagi nembang sisa-sisa pohon yang udah dimakan buahnya sama si monyet. Buahnya dimakan monyet. Kita tinggal nembang pohon yang nggak ada hasilnya nih. Berapa biji kemarin di sini nggak ada hasilnya. Ya, saya lihat yang di bagian belakang sana ya, pisang batu di belakang sana tuh. Mudah-mudahan aman. Tapi saya sedikit pesimis ya, nggak bakalan ada, karena yang di bagian depan tuh aja udah dimakannya, apalagi yang bagian belakang. Apa itu? Oh, layang-layang. Kita cek dulu. Dia dibungkus kemarin sama Pak suami nih. Ini udah semak sekali teman-teman tuh. Belum sempat orang yang bersihinnya untuk ngerjainnya. Kemarin udah dihubungi sih sama Pak suami. Tapi belum bisa, katanya lagi banyak pekerjaan. Oh, astagfirullah. Nggak ada juga. Pembungkusnya dikoyain ya. Kalau kalian lihat video saya sebelum ini ya, waktu Pak suami membungkus pisang ini pakai, kalau kami bilangnya goni ya, itu betul-betul perjuangan sekali. Waktu membungkusnya kita pakai tangga waktu itu, resiko jatuhnya sangat tinggi sekali. Berdoa bisa dipanen suatu saat, bisa kita konsumsi. Ternyata nggak rezeki. Nih lihat nih hasil kerjaan si monyet nih. Tuh dia tuh, dikoyainnya ininya, bungkusannya, dimakannya semua isinya. Nggak ada satupun ditinggalinnya tuh. Bayangkan. Dia datangnya dari sini nih teman-teman. Tuh. Di belakang sana masih dibilang hutan sih nggak hutan. Di belakang sana tuh ini tanaman getah. Jadi setiap hari sih memang ininya yang punya lahan memotong getah, namanya apa ya istilahnya, ya inilah istilahnya, getah, ngambil cairan getahnya itu. Astagfirullahaladzim, ternyata ini dipatahinnya juga sama si monyet tuh. La ilaha illallah, padahal udah tinggi loh ini. Tinggi loh nih iyalah, habis dibikinnya. Ini lagi tinggal yang tinggi. Ini udah dimakannya pula. Jadi teman-teman, memang pohon-pohon pisang yang di kebun ini jadinya hanya untuk makanan monyet ya. Kami mungkin dari berapa tahun pisangnya berbuah, mungkin bisa dihitung 1 atau 2 kali baru dapat memanennya. Mungkin waktu itu monyetnya nggak melihat lah ya ada buah pisang, makanya selamat.
Ini udah berapa kali, kemarin juga dibikin pembungkusnya itu dari jaring-jaring itu, jaring-jaring yang lumayan keras ya. Kalau dipikir-pikir agak susah untuk merobeknya jaring tersebut, tapi tetap saja si monyetnya bisa untuk menggapai buah yang terselubung oleh kawat untuk pembungkusnya ini. Ini di sini ada buah naga yang sudah berbuah. Oh, ini kecil. Ini mereka udah bersihin ya. Kemarin semak juga. Nih, kalau buah naga nih teman-teman, si monyet nggak mau dia. Jadi kalau berbuah, insya Allah kita dapat hasilnya. Oh, udah semak tuh. Udah semak belukar. Tapi ada beberapa tuh pohon pisang yang berbuah tuh, sana berbuah. Tuh berbuah. Tuh berbuah. Tuh berbuah. Ini enggak berbuah nih. Depan sana berbuah. Nah, inilah kerjaan. Buahnya dimakan monyet. Batangnya kerjaan kita untuk membersihinnya. Nih, yang di bagian sini udah berbuah, tapi ya begitulah kira-kira. Sini juga ada, kok nggak salah tadi. Tuh pisangnya berbuah tuh. Sama yang di bagian sisi sini juga ada satu. Banyak sih sebenarnya yang berbuah, cuman ya itulah. Ini satu lagi. Dan ini teman-teman, nih rambutan binjai. Lebat sekali kemarin buahnya, tapi juga nggak bisa kita dapatkan hasil buahnya. Dimakan juga, entah tupai yang makannya, entah monyet yang makannya. Itulah tuh, susah kalau kebun jauh ya, dan kita bukan tiap hari bisa ke sini. Ini duriannya jenis Munsang King. Ini belum pernah berbuah ya, padahal sudah berumur 7 tahun, 6 tahun kalau nggak salah. Nih, dia ada 2 batang ya. Ini satu sama satu lagi yang sana. Tuh, itu jenis Munsang King. Yang depan ini udah pernah belajar berbuah ya. Udah pernah muncul buahnya tapi nggak jadi. Rencananya kita beberapa minggu ke depan mau membuahkan lengkeng ini. Ini lengkengnya jenis New Crystal 2. Untuk membuahkannya pakai pupuk tersendiri ya. Pupuk booster lengkeng namanya. Udah kita beli sebelum berangkat ke Malaysia kemarin, tapi belum sempat untuk mengaplikasikan ke tanamannya. Jadi rencananya dibersihin dulu tanaman ini semua. Kemudian nanti baru kita pupuk ya. Dan targetnya memang harus bulan ini sudah kita kasih pupuk. Soalnya nanti kalau musimnya sudah musim kemarau, itu agak susah. Karena di sini air sangat sulit sekali. Kayaknya di sini ada juga ya. Pisang. Nggak tahu lah berbuah nggak ya di atas. Tengok dulu. Oh, ada nih. Tuh buah pisangnya tuh. Ini agak tersembunyi, tapi kadang-kadang monyet tuh tahu aja nih. Pisang tersembunyi bisa aja dia lihat. Nih teman-teman, ada tanaman unik. Kalau kami di sini menyebutnya kalimunting. Kalau di tempat kalian apa namanya nih? Ini buah hutan ya, sudah langka sekali. Sudah jarang dilihat. Kami sengaja tidak menebangnya pada saat kita mengolah lahan ini ya. Beberapa tanaman kita tinggalkan ya. Biar anak-anak zaman sekarang juga bisa melihat kalau ini buah jadul sekali. Nih, saya tunjukkan ya gimana buah jadul kami. Nih namanya buah kalimunting. Dulu waktu kecil-kecil saya suka nih carinya di hutan-hutan di kampung saya di Simpang Kubu sana. Ini sengaja kita nggak nebangnya kemarin ya.
Kita mau melestarikan tanaman pada saat saya masih kecil. Alhamdulillah banyak kayaknya nih. Kita suruh Pak suami memanennya. Come on, let's go. Yuk kita panen. Hah? Mungkin dia harus dikasih pupuk juga ini. Hah? Atau kenapa dia bisa dia keras? Tuh. Apa namanya? Tuh. Telur ayam tuh. Nih. Dibakar. Taruh bawahnya. Dia kena hama. Iya, ini kena hama nih. Beberapa tanaman nih udah busuk-busuk kayak gini, teman-teman tuh. Udah busuk dia tuh. Nah, kena hama. Kalau nggak busuk, alhamdulillah ini buahnya banyak ini. Kalau dulu di pasar jualnya per gelas. Nah, per gelas buat jualnya. 1 gelas berapa gitu. Nah, di hutan dulu sering kita cari nih. Nih. Nah, nih, busuk juga. Kita cari lagi. Mari kita cari. Di bawah nih ada juga. Ini busuk ini. Tuh, nih. Ini bagus enggak? Agak keras dia, berarti dia apa nih? Untuk lalat buah. Tuh, sebenarnya banyak sih buahnya tuh. Tapi dimakan sama lalat buah. Nah, dientupnya lalat buah. Jadi keras dia. Tuh, keras. Mantap nih. Nah, ini seharusnya dia kayak gini nih. Wih, jatuh. Nih. Dia seharusnya kayak gini buahnya, mulus. Ya. Kayak ungu-ungu gitu. Dapat segini. Tuh dapat segitu cuman. Nah. Segini dapatnya. Sebanyak tuh buahnya. Insya Allah ya teman-teman. Rencananya kita mau bikin rumah di depan ini. Jadi kita bisa lebih maksimal ya. Ngurus kebun yang di belakang ini ya. Doain ya teman-teman. Bisa terlaksana niat kita bikin rumah di depan itu. Jadi memang kita keluarganya suka berkebun. Kecuali kakak Nadia. Saya dan suami suka berkebun. Suka menanam-nanam tanaman. Ya. Suka ngurus-ngurus tanaman. Suka panen-panen tanaman. Tapi karena kita jarang ke sini ya. Jadi tanaman yang di sini setiap kali berbuah. Selalu monyet yang panen. Jadi kalau kita bikin rumah di depan itu. Paling tidak monyetnya sedikit takut ya. Karena selalu ada aktivitas manusia di daerah sini. Jadi buahnya lebih bisa kita panen. Nah, tanpa takut keduluan sama si monyet. Nanti mau ngambil cipedak tadi. Kayaknya udah tua ya. Tapi kalau masak belum kayaknya. Mudah-mudahan bisa lah nanti beberapa hari di rumah. Cempedaknya bisa masak. Terus ada tadi yang di depan kayaknya sudah bisa dipanen juga tuh pisangnya. Udah tua. Takutnya kalau kita nggak panen. Besok si monyet datang ke sini untuk manennya. Kita panen ya. Nih Pak suami mau ngambil cempedak Malaka. Ya, mudah-mudahan bisa masak lah ya. Sampai di rumah. Ini kalau tuanya licin kulitnya enggak ada gerigiran juga. Ambil aja lah. Dah. Nih dia. Udah dimakan ya. Nih, ini bekas makan monyet nih. Tuh. Ya, kita ke bagian depan. Sebenarnya belum tua kali. Cuman, ada mangga di situ. Tuh ada mangga. Kita tengok nanti mangganya udah tua atau belum. Kalau udah tua kita ambil aja. Kalau enggak duluan si monyet tuh yang ambil. Kira-kira apakah bisa masak? Enggak. Hah? Bisa? Enggak, masih muda. Hah? Enggak mau ya? Oh, enggak bisa kata suami.
sedekah sama monyet lah. Nah, disinilah lokasinya teman-teman. Kita insya Allah lah ya, kumpulkan duit dulu, buat bikin rumah di sini. Ini ukuran tanahnya lumayan luas ya. Dan kita juga bisa berkebun. Saya suami tuh suka berkebun, suka traveling. Nah, kayak gitulah. Kalau berkebun kan bisa sore-sore pulang kerja. Kalau traveling kita mesti harus ambil cuti dulu. Kalau anak-anak harus libur dulu. Doain ya teman-teman. Harapan kita mungkin nggak tahun ini, tahun depan bisa terrealisasi untuk bikin pondok kami di sini ya. Jadi nggak tinggal di rumah yang kita tempati sekarang. Kalau kita tinggal di sini kan kita bisa ada waktu luang, kita bisa berkebun, menanam-nanam sayuran, kangkung, bayam, panen sendiri. Kalau mau masak kita panen tanpa pestisida, tanpa istilahnya zat-zat kimia ya. Kalau di pasar itu kan kadang-kadang kita nggak tahu apa mereka kasih pestisida atau tidak. Jadi kalau kita menanam sendiri tanaman-tanaman kayak sayur-sayuran ya, kan itu nggak terlalu susah ya untuk menanamnya. Tinggal tabur aja kalau kayak kangkung sama bayam itu. Awas itu kena rumah. Dia ada rumah orang samping nih teman-teman. Tapi mereka belum mereka tempati ya, karena belum selesai kayaknya. Ya, besar rumahnya. Tuh, besar rumahnya. Pas dekat-dekat dengan rumah kita. Kita juga nanti waktu pas bangun juga nggak bisa langsung selesai ya. Tergantung budget biayanya. Asuransi lah, nabung dulu sikit-sikit. Tapi yang namanya traveling, jalan-jalan, itu memang kita usahakan sekali setahun tuh kita lakukan ya. Baik itu mau pergi kemana gitu. Ya. Ya selagi anak-anak masih kecil, belum pada berkeluarga, saya dan suami memang harus ada quality time ya. Kalau mereka sudah berkeluarga ya mereka akan sibuk dengan keluarga mereka masing-masing ya. Tinggallah kita berdua lagi suami istri. Tapi sekarang karena misalnya mereka masih kecil, kita masih bisa bawa mereka kemana-mana. Doain biar bisa terrealisasi nih. Kita bikin rumah di sini ya. Paling tidak si monyetnya sedikit takut untuk mendekat tanaman di sini karena udah ada rumah ya, udah ada orang. Kita bisa beraktivitas di sini. Nih besar rumahnya teman-teman. Tuh sana, yang di sana juga besar rumahnya. Ini lokasi sekitaran kebun kami teman-teman. Jadi bukan kebun di hutan ya. Depannya ini sudah ada rumah-rumah besar kayak gini. Kayak ginilah rumah-rumah kampung kami di Bangkinang. Ya. Tuh. Oke teman-teman, udah selesai kita survei-survei perdana di kebun semenjak ditinggal udah beberapa minggu ya. Minggu depan mungkin kita sudah urus lagi ya, kita bersihkan. Oke, terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.